106 Dion Tirta Smart Energy Yo Smartizen, balik lagi di Guru on Radio ya. bersama Bara dan juga Gifar tentunya ya. Ya bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Sampai jam 3 nanti. Oke, Smartizen seperti biasa ya. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol mengenai pengertian dan mengenai beberapa pelajaran. Oke. Jadi yang nanti kita akan membahas pengertian matematika, ya kan? Matematika itu apa sih? Pengertian matematika. Iya, pengertian kimia, Boleh. fisika, informasi-informasi, pengertian secara umum ya kan, Iya, soal pengetahuan. pendidikan lah ya. Soal pendidikan. Ya, oke. Jadi Smartizen jangan kemana-mana ya, tetap pantengin kita terus di 106 Dion. 106 Dion Tirta Smart Energy Di Guru on Radio. bersama Gifar dan Bara tentunya ya di dalam Iya. program Guru on Radio. Kita nih calon-calon guru. Betul. Enggak sih. Kita nih di sini adalah dua siswa terpintar di sekolahnya dulu ya. Iya. Berbicara mengenai pendidikan. Betul, tentunya, ketika siswa yang pintarnya tidak hadir. Iya. Ya, jadi kita yang paling pintar. Yang paling pintar. Misalnya di kelas tuh ada gue tuh dulu 10 besar, Far. Oh iya. Iya, karena siswa cuma 15. Oke. Lima Bisa, terakhir judulnya. 5 terakhir. Oke. Aduh. Oke, jadi hari ini seperti yang gue janjikan tadi, Far, kita akan membahas mengenai beberapa pengertian mata pelajaran di sekolah dulu. Oke. Nah, yang pertama ini dari yang susah dulu lah. Matematika. Ini kan susah tapi favorit kita kan dulu kan. Iyalah. Aduh, matematika eksak sih. tuh kita banget eksaknya kan. Karena kan kita tuh sangat suka ya dengan ilmu-ilmu yang pasti gitu kan. Ya, Hitung-hitungan ya kan. Jadi sebenarnya matematika tuh apa sih, Far? Jadi Gitu. istilah mathematics ini ya, atau mathematik Jerman atau Wiskunde. Naon iya Wiskunde? Belanda. Belanda. Dalam bahasa Belanda Wiskunde. Iya, ini berasal dari bahasa Yunani. Semua berasal dari Yunani ya biasanya ya. Yunani. Dari akar kata mathema Mathema. yang berarti pengetahuan atau ilmu, Ya. atau dari kata lain yang serupa yaitu mathenein Mathemain? yang berarti belajar atau berpikir. Tuh bukan berhitung berarti ya? Bukan dong. Oke. Jadi secara etimologis perkataan matematika ini berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar, logis. Ya kan? Yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran rasio, yang mana matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses dan juga penalaran. Oh, Emang kayak gitu cara kerjanya ya kan matematika. Oke, cara kerja matematika tuh kan berarti berhubungan dengan ide, ya kan? Ide misalnya 1+1, kemudian proses tuh rumusnya, Iya. ya kan? Dan penalaran bisa hasil ya. Iya, bagaimana cara kita menemukan si jawabannya ya kan? Betul. Kalau menurut para ahli dua aja deh kita bacain. Dua para ahli itu apa sih matematika? James. LeBron James and ya. James. James and James. Matematika adalah pola pikir terorganisir, bukti logis. Matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat, representasi dari simbol dan padat. Lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Oke. Berat banget bahasanya. Kenapa Susah ya? ya? Bahasa Orang zaman peneliti dulu. itu sangat-sangat penyair lah gitu, susah Iya, gitu iya, kita iya. mengartikannya. Berikutnya tuh, Far. Selanjutnya ada dari Carl Friedrich Gauss. Gauss, Ya. oke. Ini dia bilang katanya matematika sebagai ratu ilmu. Ratu ilmu. Jadi oke. dalam bahasa aslinya Latin Regina Scientiarum, juga di Jerman Königin der Wissenschaften. Gitu tulisannya ya. Kata yang sesuai dengan ilmu pengetahuan berarti lapangan pengetahuan gitu ya. Pokoknya matematika menurut si Carl Friedrich ini adalah ratu ilmu. Oke, berarti kalau begitu ilmu daripada segala ilmu kan ratu. Dia melahirkan ilmu. Ratu itu kan Kayaknya konotasinya iya. perempuan. Sementara kan? raja ilmu kayaknya ini filsafat nih. Filsafatnya, rajanya filsafatnya. Nggak tahu juga sih gue ya. Bisa jadi. Enggak Bisa apa-apa. jadi iya. Kita semua bebas berpikir ya kan? Apalagi ini program guru, program pendidikan. Dalam Bebas. pendidikan itu kalian bebas untuk berpikir Jangan dan takut salah, berpendapat. kayak kan. Jangan takut salah kayak kata Pak Irwan kemarin. Dan Betul. tidak boleh juga menyalah-nyalahkan pendapat orang. Nah, yang berikut ini tapi ada Rosa dulu nih. Aku bukan untukmu. 6 Dion Tirta Smart Energy. Iya, betul. Masih di Guru on Radio. Ya, kita masih membahas tentang pengertian ya, bukan soal ya. Kita masih membahas mengenai pengertian matematika secara umum ya. Jadi untuk Smartizen semua, kok yang keluar The Cure ya, di back aja di back. ada di back lagi. Oke. Tadi kan kita sudah membacakan pengertian menurut para ahli ya. Ya.
Dan udah dua ahli tuh kita bacain. Nah, sekarang kita akan membacakan beberapa pengertian lagi logika dari matematika nih di bawah nih. Iya. Terus. Nah, ada bidang-bidangnya, Van. Oh, bidang-bidang matematika. Ternyata matematika tuh ada bidang-bidangnya. Nah, kira-kira apa aja nih bidang-bidangnya? Yang pertama. Jadi yang pertama ada besaran. Iya, jadi penilaian dimulai dengan jumlah digit. Digit pertama alami dan bilangan bulat atau semua nomor ya. Dan operasi aritmatika pada angka yang disusun dalam aritmatika. Sifat yang lebih dalam dari bilangan bulat dipelajari dalam teori bilangan, dari mana datangnya hasil populer sebagai teorema terakhir Fermat. Loh kan? Gimana, Bar? Nih, Bar, kan simpelnya aja kasih tahu, Bar. Digit pertama, ya kan? Penilaian dijumlah dengan jumlah digit. Digit pertama alami dan bilangan bulat. Ya. Contohnya misalnya 1 itu kan digit pertama alami 1 sampai 9. Oke. Kalau udah 10 berarti bilangan bulat. Oh, Jadi ada 2 gitu loh. 1 dan 0, 1 dan 1. Oh iya. Seterusnya. Keren. Sebenarnya matematika kita harus bisa memahami secara logika besarannya. Besaran itu ya cuma 2 tadi itu gitu. Dan ada juga ruang nih. Ruang. Penilaian dimulai dari geometri ruang, khususnya geometri Euclidin. Iya. Trigonometri memadukan ruang dan nomor dan termasuk teorema Pythagoras yang terkenal. Oke. Penilaian ruang memperumum yang modern ide-ide ini untuk menyertakan geometri dimensi lebih tinggi. Oke. Geometri non-Euclidean, bener kan? Euclidin. Yang memainkan peran penting dalam relativitas umum dan topologi. Jadi ini kalau misalkan berbicara ruang dalam matematika pasti Pythagoras ya yang paling terkenal ya rumusnya ya. Kayak ruangan ini. Nah, ini diukur pakai rumus Pythagoras. Kita mengukurnya pakai rumus Pythagoras. Masih ingat nggak rumusnya apa? Kayaknya udah. kita bahas logika-logikanya aja kan. Ya dong. Satu lagi deh biar seru, satu lagi walaupun masih ada beberapa. Apa ya Pythagoras teh? Pythagoras loh, ngukur itu. Iya, maksudnya rumusnya. Panjang kali lebar. Itu. Serius loh. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ini ruangan ini panjangnya berapa, lebarnya berapa? Ya hasil besar daripada ruangan ini, panjang kali lebar sama dengan besar. Panjang kali lebar mah kotak gitu, Bar, panjang dan lebar. Iya, balok itu panjang kali lebar balok. Gimana sih lu? Si tahu tuh ya. Ya udahlah ya itu lah ya, kalau ruang Pythagoras sih. Kalau ruang rumusnya lupa. Tapi itu oke ya, seru-seruan aja. Yang dari otak gua tuh MC kuadrat aja. MC kuadrat mau fisika, Par. Albert Einstein gitu. Oke. Satu lagi nih ya, bidang di matematika ada perubahan. Ini memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema umum dalam ilmu alam dan kalkulus yang mana telah berkembang sebagai kekuatan penuh untuk menyelidiki. Ya, fungsi muncul di sini sebagai konsep penting untuk menjelaskan besarnya perubahan. Penilaian kaku bilangan real dan fungsi berubah nyata dikenal sebagai analisis real. Dengan analisis kompleks lapangan yang setara untuk bilangan kompleks. Perubahan ini maksudnya apa ini? Coba. Oh, gini, Far. Coba kita baca pengertiannya. Kayak kita sering baca soal pengertiannya aja sampai titik pertama itu. Ya kan? Memahami dan menjelaskan perubahan adalah tema umum dalam ilmu alam. Dan kalkulus telah berkembang sebagai kekuatan penuh untuk menyelidiki. Jadi matematika ini kan maksudnya kalau misalnya coba kita cari. Apa? Perubahan ilmu ya. Matematika. Oh, kayak perubahan suhu gitu-gitu. Ada kata perubahan alam, ilmu alam. Iya. Dan matematika tuh bekerja di situ, masuk ke dalam situ. Karena sudah berkembang ya si ilmu kalkulus ini. Betul, ya. kalkulusnya berkembang. Jadi kita tidak hanya menghitung benda ruang. Suhu ruangan kita bisa hitung. Suhu ruangan kita bisa hitung. Betul.
suhu makanan, minuman bisa dihitung. Bener. Misalnya kayak di dalam suhu berapa sih gelas tuh menyusut atau gelas tuh pecah. Sebenarnya itu ini ya masih sama fisika ya. Iya, kaitannya antara fisika dan matematika sih. Iya, tapi ada peran matematika di situ karena ada hitung-hitungan ya kan. Betul. Ya kita bahas umumnya aja ya. Iya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu dia Smartisan ya. Nah, yang berikut ini ada band favorit saya nih. Kita joget-joget dulu siang-siang ya kan. Bersama Upstairs terekam tak pernah mati. 106 Dion Tirta Smart Energy. Smartisan, selamat siang menuju sore ya. Ini jam-jam udah mulai ngantuk ya, Par ya. Jam 2 ini ya. Jam 2 abis makan siang. Iya benar. Abis makan siang Yang tadi. kerja nggak bisa tidur, udah lewat soalnya. Nah, yang di rumah juga jangan tidur. Kenapa? Ya kan? Harus dengerin kita. Bener. Karena kita lagi memberikan informasi mengenai matematika dan sekitarnya nih. Matematika dan sekitar. Kayak azan tuh ya. Si ngerti ya. Gak apa-apa. Ini Boleh. kita lanjut ke apa? Masih di bidang-bidang matematika ya? Bidang-bidang matematika. Yoi. Nah, yang berikut ini nih ada struktur Smartisan. Apa tuh? Banyak objek matematika seperti set angka dan fungsi memamerkan struktur internal. Oke. Sifat struktural ini, objek-objek ini diselidiki dalam kelompok ilmu arena lapangan dan sistem abstrak lainnya. Yang itu sendiri adalah objek juga. Ini adalah bidang aljabar abstrak, sebuah konsep penting di sini. Vektor itu digeneralisasi menjadi vektor ruang dipelajari dalam aljabar linier. Oh, ini maksudnya tuh struktur kayak itu loh, tabel struktur gitu, Far. Linier, bentuknya linier. Dan juga ada rumus-rumus aljabar. Lu pernah belajar ke waktu SMA? Pernah sih, tapi gua nggak pernah ngerti. Iya. Jadi ini sekitaran ilmu aljabar ya. Ternyata matematika aspek struktur juga. Aljabar tuh emang nggak tahu ya. Gua waktu SMA emang bener-bener nggak ngerti sih aljabar. Oke. Susah banget. Yang berikut ini ada dasar dan filsafat. Oh, berat nih. Apa tuh, Far, dasar dan filsafat? Jadi dasar dan filsafat ini untuk memperjelas dasar matematika ya, bidang logika matematika dan teori himpunan dikembangkan, serta teori kategori yang masih sedang dikembangkan. Kata majemuk krisis dasar, pencarian dasar kaku untuk matematika yang jelas yang terjadi pada dekade 1900-an sampai 1930-an. Beberapa ketidaksepakatan tentang dasar matematika berlanjut sampai hari ini. Tuh, sebenarnya dasar matematikanya emang masih ini berarti ya, masih diperdebatkan gitu ya. Wah, jangan-jangan kalau misalnya masih diperdebatkan apa yang kita pelajari selama ini belum tepat berarti, Far. Kayaknya hitung-hitungannya tepat, mungkin dasarnya itu loh, Rumusnya maksudnya dari ya? mana awalnya segala macam. Oh, gitu jadi loh. awal siapa sih pencipta 1 tambah 1 sama dengan 2 itu siapa? Iya. Kok bisa 2 kali 2 sama dengan 4? Kalau kita yang penemu bisa aja 2 kali 2 sama dengan 8 gitu 8 ya. gitu. Iya, ini masih Iya diperdebatkan. memang. Oke, dan Gitu yang belum terakhir sini Selanjutnya? ada juga selanjutnya ada matematika diskret. Nah, Matematika diskret ini adalah nama umum untuk bidang matematika paling berguna dalam ilmu komputer teoritis. Oke. Ini termasuk teori komputabilitas, teori kompleksitas komputasi, dan teori informasi. Teori komputabilitas memeriksa batasan berbagai model teoritis komputer, termasuk model yang dikenal paling kuat mesin Turing. Oh, jadi matematika juga dipakai di mesin ya, Far ya, di komputer. Lo tau mesin Turing kayak apa? Nggak tahu. Sama. Mendingan kita cek kayak apa mesin Turing ya. Mesin Turing. Mesin Turing ada tuh mesin Turingnya. Mesin. Kalau setahu gua sih apa? Matematika yang kayak apa? Buat komputer gitu, maksud komputer. Excel. Ini bukan. Apa, Cuk? Lebih ke ini loh. Apa coding gitu. Oh, dunia perkodingan ya. Ini rata anak statistik ya biasanya. Logika teori matematika logika gitu. Matematika logika. Wah, Setahu gua berat ya. juga loh. Iya. Lo paham juga. Oh, mesin Turing. Ya komputer sih, ya kan? Iya, komputer emang awalnya komputer, karena komputer kan memang hitung-hitungan kan segala macam, kayak Betul. AI gitu-gitu kan AI. dari perhitungan segala macam. Betul. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir ada matematika terapan. Matematika terapan berkenaan dengan penggunaan alat matematika abstrak untuk memecahkan masalah nyata dalam ilmu pengetahuan, bisnis, dan daerah lainnya.
Bidang penting dalam matematika terapan adalah statistik yang menggunakan teori probabilitas sebagai alat dan memungkinkan deskripsi, analisis dan peramalan gejala di mana peluang melainkan peran penting. Oh iya. Ini kayak ini ya, Kalau ini statistik mainnya. Statistik, betul. Kayak misalnya hari ini hujan ini jadi Nah, pakai. dihitung bener. Ada perhitungannya ya. Ada perhitungannya. BMKG itu nggak sembarangan kalau ngasih prediksi. Betul. Termasuk prediksi sepak bola. Iya dong. Ada statistiknya kan, Far. Walaupun terkadang ada statistiknya memang. sepak bola tidak semerta-merta Soal statistik. Betul, karena di situ ada permainan, ada strategi segala macam kan. Betul. Tapi kalau misalnya berbicara soal kayak perakiraan cuaca, namanya juga perakiraan. Iya kan? Itu ada hitung-hitungannya dulu. Nah, sama aja sih bener sama kayak sepak bola, ada prediksi. Anggaplah kan? itu kan prediksinya tapi pakai hitung-hitungan dong statistiknya. Bener. Pertandingan kemarin berapa menang berapa gitu-gitulah prediksinya. Statistiknya dilihat, dibaca sehingga akhirnya menimbulkan ada deskripsi di sana. Betul. Jadi ada peluang, Iya, peluang juga, bisa peluang dijelaskan Jerman gitu. menang, peluang Portugal menang, ada statistiknya ya. Yes. Oke, itu tadi beberapa pengertian mengenai bidang-bidang matematika ya. Betul. Nah, yang berikut ini ada Hindia dulu nih. Apapun yang terjadi. 106 Dion Tirta Smart Energy. Masih di Guruan Radio Bram Givar dan Bar sampai jam 3 nanti. Betul. Dan kita tadi sudah membahas tentang apa Far tadi Far? Keluarga dari bapak. Enggak ya. Dari matematika maksudnya. Keluarga dari matematika turunan ada bidang-bidangnya. Ada pengertiannya lagi nih. Ada beberapa pengertiannya lagi. Logika. Oh ternyata matematika tuh ada logikanya ya. Itu tadi kalau kata gue kalau nggak salah tuh Bar ya, logika matematika tuh digunain buat si coding-codingan kayak gitu. Oke. Buat ilmu komputer lah ya. Gitu-gitu. Ini sekarang kita baca apa nih, karakteristik. Iya ini logikanya. Logika matematika. Gini nih, ini doang. Iya. Oke. Logika matematika. Logika matematika adalah cabang dari logika matematika dan logika matematika berisi ilmu logika matematika dan penerapan ilmu ini di bidang lain di luar matematika. Berat nih, berat. Berat. Logika matematika berkaitan erat dengan ilmu komputer dan logika filosofis. Oh, kan? Jadi ini apa bedanya dengan yang tadi, Far? Beda ya? Ya sama, maksudnya si logika matematika ini masuknya tadi ke matematika terapan. Discrete. Oke. Lanjut. Gitu. Jadi emang tema utama dalam logika matematika ini termasuk kekuatan ekspresif dari logika formal dan kekuatan deduktif dari sistem verifikasi normal. Verifikasi formal maksudnya ya. Logika matematika sering dibagi ke dalam cabang teori set, teori model, teori rekursi, teori bukti, dan matematika konstruktif. Bidang ini memiliki hasil logika dasar yang sama. Matematika. Ini aja nih langsung karakteristiknya, Pak. Iya, karakteristik matematika tuh apa aja sih, Far? Yang pertama nih ya, biar lo tahu aja. Karena gue juga tahu, pasti lo nggak tahu. Gitu. Jadi gini, objek pembicaraannya adalah abstrak. Sebagai contoh, konsep lingkaran sebagai tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu hanya dapat dibayangkan dalam pikiran. Oke, betul. Untuk sampai ke pemahaman itu biasanya diberi contoh dengan cincin, roda, dan sebagainya. Oh, paham. Iya. Sampai sini paham ya? Yes. Yang kedua, pembahasannya mengandalkan nalar. Informasi awal berupa pengertian atau pernyataan dibuat seminimal mungkin, kemudian ditunjukkan kebenarannya dengan kata nalar yang logis. Iya. Memang karena matematika ilmu pasti ya, ilmu eksak tuh ilmu pasti. Jadi emang harus logis. Betul. Gitu loh. Bulat. Pasti. Bulat lingkarannya berapa, ukurannya berapa segala macam pasti segitu. Pasti gitu segitu. Itu sudah tidak bisa dibantah. Yoi. Yang ketiga nih, ada pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang sangat konsisten. Contohnya jumlah besar sudut segitiga sama dengan 180 derajat dapat diterima karena menerima pernyataan bahwa besar sudut lurus 180 derajat. Oke. Konsisten ya. Pernyataan dalam matematika tuh diberikan berjenjang sangat konsisten. Jadi ya kayak ini kayak jumlah sudut besar segitiga. Sudutnya 180 derajat, kemudian bahwa besar sudut lurusnya 180 derajat juga, konsisten. Paham gak sih maksudnya? Kalau ketawa-tawa sih. Lanjut. Matematika melibatkan perhitungan dan pengerjaan operasi
yang aturannya disusun sesuai dengan tata nalar. Ya, Gimana sekali lagi emang pasti menggunakan dengan pemikiran-pemikiran yang logis gitu loh, dengan nalar ya kan manusia. Ya, emang Iya yang memang bisa. begitu cara pengerjaannya gitu, karena nggak mungkin kayak tiba-tiba ini ada makanya kalau di matematika tuh waktu kita SMA ditanya Gimana tuh? kita ngerjain soal terus pasti ditanya sama gurunya ini dari mana? Iya. Dari sini nama ini. Oh, jadi Kayak kita gitu nggak loh. sekedar jawab ya. Ah iya. Nalarnya jelas. Bener. Harus Rumusnya ada apa? jelas, harus ada gitu keterangannya. Ini dari mana? Angka 16 nih dari mana? Oh, dari sini Bu. Gitu, ditarik mundur lagi. Kalau gua udah nggak bisa jawab, ini dari mana? Dari teman saya. Yang kelima ya. Kelima. Terakhir. Matematika dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga disebut pelayan ilmu dan teknologi. Oh, matematika tuh berarti salah satu pelajaran dan mata pelajaran yang penting. Sangat penting. Sesederhana kayak lo harus bisa ngitung perkalian, pertambahan, pengurangan dan pembagian. Betul. Kadang teman-teman kita waktu SMA pasti ada aja tuh. Ibu ngapain sih Bu kita ngitung sesusah rumus segala macam hasilnya 0 gitu ya kan? Betul. Iya kan? Lo ada tuh ya fasenya pernah gua. Ada gue pernah ini ngitung angkanya cuma 16 gitu hasilnya. Iya 16 masih 0 bar ini bah hasilnya Ya? coba ya kan? Iya. Kesel nggak tuh ngitung panjang-panjang hasilnya 0. Iya memang ilmu pasti sih ya, ilmu pasti. Iya, ya. ilmu pasti. Untuk membuktikan ke si 16-nya itu yang ribet gitu tuh, Pak. Perlu nalar, logis ya kan, logika yang terstruktur. Makanya ditarik ya kan, ini dari mana? Hasil ini tuh dari mana? Hasil gitu. 0 ini dari mana? 0 tuh bukan sekedar 0. Betul. Sama aja kayak misalnya kita berjuang untuk sesuatu, yang dilihat tuh prosesnya. Proses kamu mendapatkan sarjana tuh kayak apa? Nah, bukan si sarjananya. Bukan, sarjana mah nggak penting, Nah, prosesnya. Yang penting prosesnya kamu belajar apa aja, ya kan? Sama kayak sekarang nih, ada Zayn Malik dulu dan Taylor Swift. I don't wanna live forever. Tirta Smart Energy. Iya, masih di Guru On Radio bareng Givar dan Bara tentunya. Betul. Hari ini kita masih ngobrol-ngobrol mengenai matematika. Yoi, pelajaran favorit ya. Favorit tuh. Oke, Favorit berikut ini ada manfaat Ada manfaat dari matematika. Manfaat sih kayaknya nggak usah dikasih tahu karena semua pasti sudah pada tahu manfaat dari matematika ya. Iya, Yang pertama kita jadi bisa ngitung. Yang kedua kita nggak dibodohin sama orang. lebih spesifiknya ini. Oke. Lebih spesifiknya matematika tuh bermanfaat, yang paling penting matematika dengan ekonomi. Kita bacain ini aja kali ya, 3 aja ya. Oke, yang pertama adalah ekonomi ya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering kejadian atau fenomena ekonomi dinyatakan dengan bahasan, metode atau simbol matematika. Materi fungsi dalam matematika banyak dipergunakan dalam menganalisis fungsi penawaran, fungsi permintaan, fungsi penerimaan, fungsi tabungan, dan yang sejenisnya. Oke. Analisis statistika sering dipergunakan untuk menaksir, meramal volume penjualan, kecenderungan ekspor dan impor. Ya, karena ekonomi masih berkutat dengan keuangan ya, Betul. angka-angka, dan ya pasti ada hubungannya dengan matematika juga. Sangat berhubungan dengan matematika ya. Betul, apalagi soal neraca penjualan yang gitu-gitu ya kan. Kemudian ada juga nih matematika dengan pertanian. Nah ini gimana nih ya dengan pertanian ya. Ini keren nih. Jadi pertanian ini sebagai ilmu akan selalu erat dengan matematika ternyata Bar. Oke, gimana? Tanpa menggunakan matematika sebagai alat bantu utama, bidang pertanian akan sulit mencapai target yang diinginkan. Tanpa bantuan matematika juga tidak mungkin dapat menghitung keperluan beras selama 1 tahun. Luas areal yang harus ditanami padi, banyak pupuk yang diperlukan. Oh iya juga. Gimana jadi lo paham? Iya, jadi memang kalau misalkan suatu daerah gitu ya, biar memenuhi kebutuhan pangan akan berasnya gitu, ini harus dihitung ada berapa luas tanah atau berapa luas sawah yang dibutuhkan untuk daerah tersebut, terus juga berapa banyak padi yang harus ditanam gitu loh, berapa banyak pupuk yang harus digunakan untuk menanam padi gitu-gitu. Oh, jadi memang matematika sangat bermanfaat juga ya. Iyalah, pasti. Kemudian ada juga matematika dengan teknik. Teknik. Matematika banyak sekali digunakan dalam bidang teknik. Pasti. Bahkan matematika sering dipandang sebagai dasar dari bidang teknik. Betul. Kegiatan dalam bidang teknik diantaranya melakukan survei, merancang, membuat konstruksi, dan membuat estimasi. Setiap buku tentang teknik selalu memuat perhitungan matematika, benar sih. Betul. Kalkulus ya kan, dan yang lain-lainnya itu. Tapi ada satu teknik yang tidak menggunakan matematika. Apa? Teknik tendangan bebas. Anda salah, Par. Kalau tendangan bebas mau gol, Anda harus tahu beloknya.
Oh, Iya kan? itu berhubungan dengan fisika kalau itu. Enggak dong, Far. Fisika dong, Bar. Baca dulu yang keempat. Matematika dengan fisika. Ya memang ada hubungannya. Dia berarti tentangan bebas. Ada ilmunya, Iya. matematikanya. Iya. Berarti yang tidak ada ilmu matematikanya adalah Teknik. tidur. Waduh. Lu tidur emang pakai matematika? Ada Apa? perhitungan jam Oh, biar iya. berkualitas di Gue mancing tidurnya. doang sih. Iya kan? Oke, yang terakhir deh, mulai deh. Matematika dengan fisika nih ya, banyak orang berpendapat bahwa tidak ada bidang studi lain yang berhubungan erat hubungan bidang studi matematika dengan fisika. Dalam setiap buku fisika dapat kita ketahui bahwa setiap aturan atau prinsip akhirnya berbentuk matematik seperti hukum gravitasi yang disajikan dalam bentuk persamaan. Yang mana hubungan antara fisika dan matematika menjadi semakin jelas karena banyak soal-soal fisika yang berbentuk soal cerita. Oke. Untuk menyelesaikannya digunakan persamaan atau tidak persamaan gitu. Oke, jadi ya fisika udah nggak usah ditanya ya. Isinya hitung-hitungan juga. Iya, hampir kan? sama kayak matematika, cuman bedanya fisika tuh lebih luas gitu loh, lebih ke kehidupan sehari-hari ya nggak sih? Iya. Lebih ke fenomena yang kita hitung. Iya, lebih ke berapa panas teh yang kita bikin tadi pagi. Bener. Dalam berapa derajat Celcius gelas tuh menyusut. Dalam Berapa kecepatan mobil ini ketika dari Bandung ke Jakarta? Berapa kecepatan revo Anda yang pelan itu? Ya, oke. Kayak gitu aja. Itulah Smartisan ya. Iya. Jadi itu beberapa manfaat matematika dengan Matematika. ilmu lain ya. Dengan ilmu lainnya ya. Yo, Semoga ya memang matematika sangat bermanfaat, like or not, suka ataupun tidak. karena matematika selalu pasti ada di dalam kehidupan kita ya kan. Iya, Jadi ya minimal harus bisa lah hitung-hitungan sedikit. Iya. Ini ada drive dulu ya. Bersama siapa? Bersama Bintang 106 dia Untirta Smart Energy. Masih di Guru on Radio barengan Givar dan Barat tentunya ya. Kita akan review sedikit aja nih Far tadi mengenai matematika ya kan, mengenai kegunaannya, mengenai bidang-bidangnya ya kan. Ternyata gue baru tahu loh matematika tuh ternyata banyak sekali ya apa turunan-turunannya secara pengertiannya. Betul. Manfaatnya juga banyak banget ya. Betul. Tadi juga ada juga tuh apa sih di bidang matematika kayak pengertian matematika mengenai komputer. Apa tadi Far? Apa tadi namanya? Komputer. Logika. Matematika logika. Yoi. Ada tadi wah banyak lah. Deskripsi, terapan. ada apa namanya? Struktur juga. banyak lah ya. Kegunaan matematika ternyata hadir juga di ilmu pertanian. Nah, iyalah. Matematika fisika juga ada ya kan. Betul. Pokoknya banyak banget sih ilmu-ilmu matematika nih. Banyak. Maka dari itu emang suka nggak suka kita emang harus bisa mempelajari ilmu ini gitu ya. Betul, kita harus bisa menerima ilmu ini. Walaupun kadang-kadang kita suka ngeluh, aduh susah banget sih ngitung segala macem. Minimal kalian bisa deh pembagian tambah kali kurangnya. Itu dia dasarnya. Udah itu aja sih kalau menurut menurut iya. gua ya. yang Karena memang penting. banyaknya anak SMA tuh ngeluh kayaknya, bu ngapain sih ngitung-ngitung kayak gitu, kayak bakal bermanfaat aja di hidup kita. Bermanfaat ternyata ya kan. Sangat bermanfaat. Bagi orang banyak itu bermanfaat untuk pertanian, untuk fisika, bener. Mungkin untuk peluang statistika. Iya, Kalian bener. semua yang suka nonton bola ada prediksi tuh. Itu gak sembarangan asal ngucap. atau zaman sekarang yang suka pada main saham nih kan. Nah, Itu ada perhitungan statistiknya juga sebenarnya. ada pembahasan kripto tuh kemarin. Iya. Kripto itu gak sembarangan asal masang Benar. asal mantengin tweetnya Elon Musk aja enggak. Enggak. Semua itu ada perhitungannya Smartisan. Betul. Jadi hidup ini bisa dikatakan segala sesuatunya tentang matematik. Oke ya. Itu dia Beberapa review singkat dari kita bahasan mengenai kita matematika. hari ini ya. Ada Ariana Grande dulu nih. Dangerous Woman. Tirta Smart Energy. Smartisan ternyata sekarang sudah menunjukkan pukul 14.55. Kok tiba-tiba mati ya? Biasa Biasa Smartisan memang situasi saklar ya. Iya, listriknya emang kadang kurang stabil. Kurang stabil ya, ketidakstabilan daripada sebuah listrik ini. Betul. BTW balik lagi. Sekarang udah jam 14.55 dan waktunya kita bentar lagi pamit. Iya.
kita sudah menemani Smartizen kurang lebih selama 2 jam dari jam 12 sampai dengan jam 3. Betul Sekali sekali. lagi Bara dan Gifar ingin mengucapkan mohon maaf ya jika banyak kesalahan penyebutan. Apalagi ini bahas sensitif matematika. Yes, terima kasih juga yang udah dengerin ya Iya. di radio kita di 106 FM atau di YouTube streaming kita di 106 di Untirta. Ya, Pokoknya nanti hari Kamis kita ketemu lagi di jam, jam 10. 10 sampai dengan jam 12. Oke deh, kalau gitu Gifar pamit. Bara pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.